Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Apakah kalian tahu ayam? Ya, pasti kalian pernah tahu kan, bahkan sering menjumpai ayam di sekitar kalian. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Tahukah kamu bagaimana pertumbuhan ayam? Coba perhatikan gambar ini. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian menetas, dan keluarlah anak ayam. Setelah itu, tumbuhlah menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Setelah kalian belajar tentang pertumbuhan ayam, kali ini ada namanya daur hidup kupu-kupu. Gambar ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan bisa terbang. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Untuk daur hidup yang selanjutnya adalah daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, daur hidup yang selanjutnya adalah daur hidup nyamuk. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah penyakit demam berdarah. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah
gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Berikut ada 2 contoh karya gambar hias bermotif ikan. Tadi dijelaskan bahwa keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Untuk macam-macam garis, ada garis lurus mendatar atau horizontal, garis lurus menurun atau vertikal, dan garis melengkung. Kemudian, cobalah hias gambar ikan di buku paketmu, halaman 117, dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Agar hasilnya lebih bagus, kalian boleh menggunakan pensil warna ya. Dalam mewarnai, mungkin hobimu adalah mewarnai, sedangkan hobi Edo adalah bernyanyi. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, dan kita harus menghargai perbedaan itu. Sikap menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan gambar rantai. Dalam menghargai perbedaan kemampuan teman, ada caranya ya. Yang pertama, tidak mencemooh atau menghina kemampuan teman. Kedua, tidak meremehkan kemampuan teman. Ketiga, menghormati kemampuan dan minat teman. Keempat, menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. Kelima, memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Dan keenam, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, yuk kita kerjakan bersama pertanyaan yang ada di buku paket tema 1 kalian, yaitu halaman 114 dan 115. Pertanyaan pertama, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah sikap kita adalah sebaiknya kita mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan dengan baik. Pertanyaan kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat bermain. Sikap yang akan kamu lakukan adalah sikap kita adalah kita seharusnya memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu mengejek. Pertanyaan ketiga, kamu melihat temanmu belum mampu mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana cara kita memberikan saran? Cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada teman kita adalah mengajak dia berbicara dengan kita, supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar, supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Mengapa kita harus menghargai kemampuan teman? Karena menghargai kemampuan teman banyak manfaatnya, yaitu 1. Memiliki banyak teman. 2. Terciptanya rasa saling menyayangi. 3. Dipercaya oleh teman. 4. Tidak terjadi pertengkaran. 5. Disenangi teman. Dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya adalah perkalian. Agar kalian lebih paham dan lebih mengerti, Ibu minta kalian simak baik-baik videonya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun dengan cara pendek. Nah, Ibu harapkan dari pembelajaran ini kalian dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkalian dengan cara bersusun pendek. Nah, konsep dasar perkalian. Masih ingat ya, apa sih perkalian itu? Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang. Maksudnya bagaimana ya Bu, penjumlahan berulang? Nah, langsung saja kita masuk pada contohnya. Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 4 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, penyelesaiannya di sini ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian akuarium yang kedua juga berisi 1, 2, 3, 4. Dan akuarium yang ketiga juga berisi 1, 2, 3, 4. Nah, ada 3 bilangan yang dijumlahkan. 1, 2, dan 3. Sehingga dapat dibuat bentuk perkalian yaitu 3, 1, 2, 3 dari ketiga akuarium dikali 4 karena setiap akuarium terdapat 4 ikan sehingga 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, yang selanjutnya, wah ternyata ada Siva loh. Siva di sini sedang berkata, bagaimana jika perkalian dengan bilangan ratusan? Nah, mari kita simak. Berapakah hasil dari 234 dikali dengan 2? Nah, penyelesaiannya, kita tuliskan angka 234 dikalikan 2. Nah, caranya kita kalikan 234 kita kalikan dengan 2 mulai dari satuan. Nah, 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita letakkan di lurusnya angka 4 atau di lurusnya satuan. Kemudian selanjutnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kita letakkan pada puluhan karena dia 3-nya adalah 30-an. Kemudian kita lanjut ke angka ratusan. Nah, 2 dikali 200-an hasilnya 4. Nah, kenapa 4 diletakkan di sini? Karena dia letaknya ratusan. Sehingga hasil dari 234 dikali 2 hasilnya 468. Nah, contoh yang kedua, misalkan berapakah hasil dari 330 dikali 3? Nah, kita tuliskan angkanya 330 dikalikan 3, maka ingat kita hitung dari satuan terlebih dahulu, yaitu 3 dikalikan 0 hasilnya 0, 3 dikali 3 hasilnya 9, kita letakkan di depannya 0 karena dia nilai tempatnya yaitu puluhan. Nah, kenapa Bu? Ya, karena 3 ini letaknya puluhan. Kemudian 3 dikalikan 3. Nah, 3 dikali 300-an. Nah, 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, kita letakkan di angka ratusan. Sehingga hasil dari 330 dikali 3 hasilnya 990. Nah, bagaimana jika permasalahan dalam bentuk cerita? Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, jadi Udin memiliki 3 ember. Setiap ember 320 ekor. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita tuliskan 320 dikalikan 3. Nah, kita hitung dari satuannya terlebih dahulu yaitu 0. 3 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian kita lanjutkan
3 dikali 20-an sehingga hasilnya yaitu 6 dan 3 dikali 300-an hasilnya adalah 9. Sehingga banyak ikan hias Udin semuanya adalah 960 ekor. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.